mungkin karena ada kepentingan. Orang itu datang karena dia sedang ingin sesuatu, sehingga dia datang. Berbeda kalau orang datang, dia ingin mengenal Yesus, dia ingin cari tahu siapa Yesus, dia ingin tertanam di gereja tersebut, atau dia ingin imannya bertumbuh di gereja tersebut. Berbeda dengan itu. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus PTTV. Saya, Paulus Pinonto Antirayo, akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu, sebelum menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, dan saya akan membacakan bagi kita semua yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Firman Tuhan katakan, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 2. Demikian, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa di sini pada waktu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, di danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada begitu banyak sekali orang banyak datang untuk mengikuti Yesus. Di ayat ini diceritakan ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan biasanya orang banyak itu juga akan menarik orang banyak. Ya, sebagai contoh, kalau di jalan ada bagi-bagi hadiah, maka orang banyak akan ke sana dan orang akan berkerumun di sana. Mengapa? Karena ada orang banyak dan ada orang-orang yang sedang membagikan hadiah. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kerumunan orang yang melihat hal itu juga akan menarik orang-orang untuk melihat apa yang sedang terjadi, sehingga kerumunan itu semakin banyak. Demikian juga kalau ada orang yang datang ke gereja, tentu itu karena ada banyak orang yang ke gereja. Ada banyak orang yang ke sana. Dengan kata lain, orang itu datang hanya karena ada orang banyak di situ. Nah, orang itu datang hanya karena mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan. Orang itu datang itu mungkin karena ada kepentingan. Orang itu datang karena dia sedang ingin sesuatu, sehingga dia datang. Berbeda kalau orang datang, dia ingin mengenal Yesus, dia ingin cari tahu siapa Yesus, dia ingin tertanam di gereja tersebut, atau dia ingin imannya bertumbuh di gereja tersebut. Berbeda dengan itu. Tetapi biasanya ketika kita melihat orang banyak, maka kita juga akan berkerumun di sana. Untuk apa? Untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Di dalam kekristenan, biasanya kalau orang banyak sedang ada di gereja tersebut, maka kita akan merasa senang. Kenapa? Karena banyak. Ya, karena ada banyak orang di sana. Nah, lalu kemudian tanpa dia pedulikan apakah dia akan bertumbuh imannya di sana atau justru tidak bertumbuh, tanpa dia pedulikan apakah di gereja tersebut atau di tempat tersebut dia mengenal Tuhan dengan benar. Ya, tanpa dia pedulikan tentang itu, dia datang, dia nggak persoalkan masalah dia mau bertumbuh ke dalam gereja itu atau dia nggak mau bertumbuh, itu ya nggak peduli gitu. Bagi dia, yang penting apa yang dia butuhkan, apa yang diinginkan, itu sudah terrealisasi dalam hidupnya. Nah, demikian juga dengan orang banyak ini. Mereka berbondong-bondong mencari mujizat, mencari penyembuhan. Nah, setelah mereka dapat, ya nanti saya bahas
di beberapa waktu ke depan. Tetapi kita lihat dulu dalam hal ini bahwa pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, nah mereka mencari makan, mereka mencari kebutuhan, mereka mencari sesuatu yang memuaskan keinginan daging mereka. Mereka mencari sesuatu yang memuaskan, ya memberikan mereka agar supaya kepentingan mereka terrealisasi, ya. Kepentingan mereka apa? Kepentingan mereka yaitu mereka mendapat kesembuhan. Kepentingan mereka itu apa? Kepentingan mereka itu bahwa mereka melihat mujizat Tuhan. Kepentingan mereka itu apa? Adalah ketika mereka melihat Yesus melakukan sesuatu yang spektakuler. Tetapi berbeda dengan orang yang mau bertumbuh di salah satu tempat di gereja, maka dia akan membangun hidupnya, dia akan membuat imannya bertumbuh di dalam gereja tersebut. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa seseorang menjadi teman, ya? Pernahkah kita merasa seseorang menjadi teman dekat kita, ya? Lalu kemudian orang tersebut ya memerlukan sesuatu kepada kita, ya. Bagaimana rasanya kalau orang tersebut eh, sudah mendapat sesuatu dari kita, ya? Apa respon kita? Sehingga kemudian dia tidak lagi menganggap kita sebagai sahabat. Nah, atau begini Bapak Ibu, pernahkah kita merasa seorang menjadi teman dekat kita, ya, eee, hanya karena perlu sesuatu gitu? Ya, Bapak Ibu. Ya, bagaimana rasanya kalau seseorang memanfaatkan kita? Tidak menyenangkan bukan? Ya, sama seperti Yesus. Yesus mengalami hal yang demikian. Ketika Yesus ya memberikan mujizat, memberikan kesembuhan, orang banyak berbondong-bondong. Ya, orang banyak datang dengan ribuan orang banyaknya. Ya. Nah, bagaimana orang datang ke gereja hanya karena kebutuhannya tercapai? Ya. Lalu kemudian, Bapak Ibu Saudara, tentu dia akan bersusah payah untuk mencapainya. Yang penting apa yang menjadi keinginannya tercapai. Ya. Contoh Bapak Ibu Saudara, ada seorang atau seorang ya siapa gitu orang baik orang remaja, pemuda atau dewasa, dia datang ke gereja. Dia datang ke gereja ingin sesuatu, ingin agar supaya apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi cita-citanya itu tercapai. Dia datang ke gereja, lalu kemudian doanya terjawab, ya, lalu kemudian semuanya tercapai. Nah, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah tantangan bagi dia ketika dia harus datang kembali ke gereja beberapa minggu ke depan atau seminggu lagi kemudian. Adalah sebuah tantangan. Apakah dia akan datang atau pada waktu dia sudah memiliki semuanya, sudah tercapai semuanya, dia tidak datang lagi dengan beribu-ribu alasan yang nggak jelas. Pada waktu dia butuh Tuhan, pada waktu dia butuh gereja, nggak ada sama sekali alasan dia kemukakan. Tetapi ketika semuanya tercapai, sudah punya alasan, inilah saya kan sibuk gitu, lalu kemudian saya kan banyak hal yang saya mau kerjakan gitu, saya nggak sempat masuk gereja, saya nggak sempat ibadah, padahal Tuhan sedang memberkati dia. Tuhan membuka jalan semua kepada dia, sama seperti seorang anak, ya. Kemudian dia datang ke Bapak Pendeta atau seorang hamba Tuhan, dia minta doa kepada hamba Tuhan tersebut untuk supaya ya atau agar supaya dia berprestasi di sekolah atau agar supaya dia mendapat nilai-nilai bagus. Dia minta doa kepada Bapak Pendeta dan Bapak Pendeta tersebut mendoakan dia. Lalu kemudian ketika Bapak Pendeta mendoakan dia, ya tentu ada proses ya, ada waktu yang harus menjawab semua itu ya. Kemudian saatnya dia eh, melihat raport atau nilai-nilai result di dalam raportnya dia ya. Kemudian dia lihat bahwa nilai-nilai di dalam raportnya itu bagus-bagus semua, dan selain dia berjerih payah untuk belajar, dia juga kan minta doa kepada Bapak Pendeta dan ternyata nilainya sangat bagus dan dia berprestasi. Lalu apa yang terjadi?
Ketika dia sudah berprestasi, dia mulai malas-malasan, dia mulai ogah-ogahan, "Nggak usah lah," kata dia kepada mamanya atau kepada papanya gitu, "nggak usah lah Pa, saya nggak perlu masuk gereja, lagian saya sudah punya prestasi, saya sudah mendapat semuanya, saya sudah juara di kelas." Nah, apa yang sebenarnya menjadi mungkin ya, menjadi suatu kerinduan dia dari awal bahwa setelah dia berprestasi, maka dia akan datang ke gereja bersyukur. Tetapi hal itu dia tidak lakukan. Dia lupa dengan semua yang dia katakan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kadangkala kita nih sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, kita malah lupa Tuhan gitu. Padahal Tuhan yang sembuhkan kita, padahal Tuhan yang tarik kita nih agar supaya kita itu datang kepadanya. Karena firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa dikatakan seperti itu? Agar supaya kita ini tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang sudah menerima berkat Tuhan yang besar, lalu kita tidak tahu mengucap syukur dengan berbagai alasan yang nggak jelas. Sebenarnya kalau Tuhan juga memberikan alasan kepada kita, banyak sekali Tuhan punya alasan ya. Banyak sekali alasan-alasannya Tuhan untuk menolak kita sebenarnya. Tetapi kenapa dia memberkati kita sekalipun kita sudah banyak sekali mengkhianati dia? Nah, itulah mengapa Tuhan itu menyadarkan kita agar supaya kita tahu diri gitu. Tahu diri ya, agar supaya kita self conscious, sadar diri. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Ya, siapa sih kita? Kita diberkati pun punya mobil mewah, punya motor apa ada dan lain sebagainya, punya harta dan kekayaan. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Kita ini hanya seperti Alkitab katakan seperti debu ya, yang kapan saja bisa ya dihempaskan. Tetapi kenapa Tuhan masih memelihara kita? Tuhan masih mempercayakan kita untuk ada di dunia ini, ada di bumi ini untuk menjadi berkat. Untuk apa? Menyadarkan diri kita sendiri dulu gitu. Agar supaya orang lain juga diberkati gitu. Nah, dengan alasan bahwa kita perlu bertobat selalu di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, sahabat-sahabat Paulus ya, di sini kita bisa melihat ya bahwa Yesus pun ya, kalau kita lihat orang yang datang kepada Tuhan hanya butuh saja gitu. Orang yang datang kepada Tuhan hanya karena ya supaya kebutuhannya, terrealisasi tanpa mengejar perkenanan Tuhan, tanpa mengejar kualitas iman, ya, pertumbuhan iman, ya, atau, tidak akan membuat dia bertahan. Dan ini adalah sebuah pengkhianatan. Kadang-kali berapa banyak kali kita mengkhianati Tuhan sebenarnya, tetapi pun Tuhan masih sangat mengasihi kita. Nah, bagaimana kita memahami hal ini? Jangan sampai kita nih, ya, kita yang sebenarnya Tuhan sudah sering kasih kita kesempatan, kita buang kesempatan yang Tuhan beri. Hanya karena kita melihat figur si A tidak menjadi berkat, hanya karena kita melihat figur si B, dia kan begini, dia kan begitu, dia kan buat apa gitu saya ibadah gitu, buat apa saya bersekutu dengan Tuhan, buat apa saya ke gereja, lagian orangnya kan seperti ini juga, buat apa. Nah, imannya ini adalah iman ikut-ikutan. Imannya ini adalah iman ya iman yang belum bertumbuh ya. Dia bertumbuh kalau ada orang ke gereja. Coba kalau orang nggak ke gereja, dia pasti nggak datang. Tapi kalau imannya bertumbuh ya, ketika ya sedang ada ibadah, sedang ada eh, ibadah atau pertemuan ibadah, maka dia akan datang. Bahkan kalau perlu dia lebih dulu datang. Kenapa? Karena dia mengalami pertumbuhan iman. Dia merasakan perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu pun harus terrealisasikan dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya karena kita butuh saja kita datang kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah merasakan hal yang demikian. Ya, Yesus pernah merasakan hal yang demikian, di mana orang datang kepada dia yang ternyata ya nggak mau mengikuti dia dengan sungguh-sungguh gitu. Ya justru hanya suka berkatnya saja. Ya kalau saya diberkati usaha saya, maka saya akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau saya diberkati, kalau saya punya ini dan itu, maka saya akan lebih serius. Jangan tunggu ya, jangan tunggu semuanya diberkati dulu. Bagaimana kalau nggak diberkati? Mungkin
kita nggak akan pernah ke gereja, bahkan kita akan kecewa dengan Tuhan. Bagaimana dengan nafas yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis? Kalau dihitung oksigen berapa itu ya kan mahal. Nah, jangan tunggu ya, jangan tunggu hal itu terjadi, jangan tunggu dulu, oh nanti kalau saya punya ini, kalau saya punya rumah besar, jangan tunggu ya. Kesempatan kita itu sangat 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 signifikan ya bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita juga, bahwa selalulah setiap waktu kita memuliakan Tuhan, karena tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain bersama dengan Tuhan, selain menikmati berkat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada, selain kita mengucap syukur. Itu berkat yang paling indah yang tidak akan pernah dapat dibayar oleh apapun. Lagi pula, Yesus telah membayar kita lunas. Yesus telah memerdekakan kita. Yesus telah menebus kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita, kemampuan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga katakan bahwa, ya, di sini firman Tuhan ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi karena mereka melihat ada penyembuhan, diadakanlah kesembuhan, diadakanlah mujizat-mujizat, maka mereka mengikuti Yesus. Nah, bagaimana kalau Yesus tidak mengadakan kesembuhan? Apakah mereka akan datang? Mungkin tidak. Kenapa mereka datang? Karena mereka melihat mujizat. Demikian juga dengan kita. Bagaimana kalau kita tidak diberkati? Bagaimana kalau kita tidak diberkati? Bagaimana kalau kita belum diberkati? Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, mereka katakan apa? Sekalipun Allah atau Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, ya, tidak dapat menolong kami atau tidak menolong kami, maka kami tidak mau menyembah dewa Tuanku. Artinya begini, mereka punya iman atau iman mereka itu sudah bertumbuh. Iman mereka itu bertumbuh sehingga mereka dapat berkata-kata demikian. Demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita itu tidak tergantung kepada berkat Tuhan. Hidup kita tergantung kepada Tuhan. Hidup kita tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Hidup kita nih tergantung dari pertumbuhan iman yang kita uh, alami di dalam gereja lokal kita, dimanapun kita berada. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan hanya karena butuh, nah, kita hanya akan menjadi seorang pengkhianat. Kalau kita nih lagi butuh, lalu kemudian kebutuhan kita sudah tercapai dan kita tidak lagi bersahabat dengan Tuhan, kita tidak lagi bersahabat dengan seseorang yang menolong kita, maka kita hanya akan menjadi seorang pengkhianat. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, agar supaya dan apa yang kita alami akan kita lakukan itu akan terus ya mewarnai, menghiasi hari-hari hidup kita, sehingga Tuhan tahu ya bagaimana Tuhan akan memberkati mereka yang sabar, mereka yang bertekun, mereka yang bertahan. Maka Tuhan akan memberkati dengan caranya yang ajaib. Lalu kemudian, ketika kita datang kepada Tuhan hanya karena butuh, kita hanya akan menjadi batu sandungan, Saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena butuh, maka kita hanya akan menjadi pengikut Kristus yang mudah terbawa arus. Dan kita akan terbawa arus kapan saja. Kita akan downers, kita akan merasa kecewa dengan semua hal, dan kita akan mengalami kemunduran iman dalam hidup kita. Yang sebenarnya iman kita itu sedang bertumbuh, tetapi karena kita sendirilah yang membuat hal itu, kita yang kecewa dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena iman kita nggak bertumbuh. Kenapa? Karena kita hanya beriman pada pada sesuatu yang fana. Kita hanya beriman pada berkat Tuhan saja, pada berkat, ya mungkin kita hanya beriman pada rumah mewah. Kita berkeinginan punya rumah mewah, tetapi ketika keinginan kita itu tidak tercapai, yang kemudian itu mengecewakan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara kita perhatikan dan kita pahami baik-baik. Kita lihat firman Tuhan ini ya, di mana kita juga itu harus melihat bahwa hidup kita ini harus apa? Tidak boleh terbawa arus dengan dunia ini, tidak boleh terbawa arus oleh apapun yang fana. Karena fokuskan hidup kita saja kepada Tuhan ya. Kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-66 dalam kitab Yohanes 6 ayat 66, ini sangat-sangat nggak logis. Kenapa? Karena banyak orang yang mundur ya, yang sebenarnya kalau kita lihat mereka mereka berbondong-bondong. Orang kalau berbondong-bondong berarti ada keramaian di sana. Orang kalau berbondong-bondong berarti ekspektasinya adalah mereka sedang mengejar sesuatu gitu ya, bahkan mungkin mereka mengejarnya dengan
ya dengan semangat yang begitu besar. Kalau kita lihat ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang kalau dia hanya mengejar berkat, orang kalau hanya berpikir tentang berkat-berkat jasmani, orang kalau hanya berpikir tentang bagaimana dia sukses, tetapi kalau dia tidak tertanam, maka akan jadi seperti itu. Dia akan mengundurkan diri dan dia akan tidak lagi percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia membangunnya, ya, semuanya itu pada apa? Pada sesuatu yang fana. Bukan berarti kita tidak boleh sukses, kita boleh saja sukses, tetapi saya mau katakan bahwa jangan pernah kita mundur daripada Tuhan hanya karena kepentingan-kepentingan yang kita bangun tidak tercapai. Kita harus tahu bahwa kalaupun doa-doa kita belum terjawab, Tuhan akan terus memberkati kita dan menyertai kita. Kalaupun hari ini kita belum melihat eh, doa-doa kita atau setiap kebutuhan kita terrealisasi, maka percayalah Tuhan sementara mengajarkan kita agar supaya iman kita lah yang bertumbuh, bukan sesuatu yang fana yang bertumbuh, tetapi iman kita yang bertumbuh, sesuatu rohani atau spirit yang luar biasa bertumbuh dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari kita lebih lagi percaya yakin kepada Tuhan bahwa kita mengikuti Tuhan bukan karena butuh saja, tetapi karena kita mau menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, eh, terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.